Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semua yang berbahagia, selamat berjumpa kembali setelah Idul Fitri, setelah Ramadan berlalu. Pertama saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin apabila selama kita berinteraksi dalam beberapa pertemuan atau di luar pertemuan kelas ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Nah, doa kami yang terbaik untuk panjenengan semua, untuk Anda semua. Semoga sukses semua dalam belajar dan dalam karirnya. Kita lanjutkan pertemuan hari ini. Mohon maaf sekali kita tidak bisa melakukan pertemuan kelas karena ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan di hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan mata kuliah Hak Asasi Manusia dan Hukum Keluarga. Seingat saya yang terakhir kita berbicara tentang Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Nah, hari ini kita akan berbicara lebih spesifik di Indonesia kaitannya dengan perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang perlu dipahami bahwa Indonesia itu baru ada tahun 1945, tanggal 17 Agustus tepatnya. Itu secara legal formal, tetapi secara kultural kita sudah ada sejak dahulu. Nah, kenapa kita sebut begitu? Karena Indonesia baru terbentuk pada tahun itu. Tapi cikal bakal adanya Indonesia jauh sebelum itu. Nah, tentu saja ketika kita membicarakan hak asasi manusia pra kemerdekaan, kita harus melihat beberapa perjuangan hak asasi Indonesia dan apa yang melatar belakangi adanya perjuangan hak asasi di Indonesia. Tentu saja yang paling penting kita bicarakan adalah kenapa ada perjuangan hak asasi, karena ada pelanggaran hak asasi yang luar biasa dalam bentuk kolonialisme. Jadi kolonial, penjajahan itu sudah pelanggaran hak asasi tersendiri. Nah, itu ada, sehingga kemudian kolonialisme itu nggak mungkin mulus begitu saja, baik-baik begitu saja, nggak mungkin, pasti ada eksploitasi. Nah, mari kita bicarakan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia pra kemerdekaan atau sebelum Indonesia, dan nanti siapa saja yang berjuang di wilayah itu. Nah, ini bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebelum Indonesia yang seperti yang saya sampaikan tadi, adanya kolonialisme yang dilakukan oleh pihak Belanda. Di Indonesia itu ada beberapa negara yang pernah datang menjajah. Tapi yang paling lama itu ya Belanda. Ada Portugis sebelumnya tetapi tidak pernah lama. Ada Belanda ini yang paling lama. Kemudian Jepang juga tidak begitu lama. Nah, pada arus kolonial ini terjadi pada pada abad 19, berarti tahun 1800-an. Ini ada. Bahkan mungkin jauh sebelum itu sudah ada, karena diyakini Belanda itu menguasai tanah air kita, mengeksploitasi itu 350 tahun. Berarti tahun 1600-an sudah ada. Sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada. Berarti tahun 1700-an mereka sudah mengeksploitasi kekayaan kita, mengeksploitasi manusia kita, meskipun tidak dalam bentuk pemerintah legal atau pemerintah Belanda. Karena VOC yang datang ke kita dan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan eksploitasi terhadap manusia Indonesia itu katanya 350 tahun. Nah, uh, jadi pada era itu kita sudah ditindas dalam bentuk apapun. Yang pertama ada eksploitasi ekonomi dengan adanya sistem tanam paksa atau cultural style itu. Jadi begini, kita dipaksa untuk menanam sesuatu yang sebenarnya tidak begitu kita butuhkan. Ya mungkin butuh, tetapi saat itu belum butuh, tetapi dibutuhkan dalam konteks perdagangan global. Karena VOC itu perusahaan dagang yang dimiliki oleh orang-orang Belanda ini memperdagangkan hasil bumi yang ada di kita. Seperti rempah-rempahan itu, misalkan palawija, terus kemudian cengkeh, kopi. Kopi itu bukan komoditas kita. Kopi mereka bawa. Kopi mereka bawa ke tempat kita untuk ditanam di tempat kita. Kemudian merico. Merico itu komoditas perdagangan yang sangat luar biasa. Apa lada. Itu perdagangan yang sangat luar biasa. Dan kita sebenarnya tidak begitu membutuhkan saat itu ya, bukan tetapi di masyarakat Eropa itu sangat dibutuhkan. Dalam beberapa catatan sejarah saya pernah baca, jadi orang-orang di Eropa itu rela menukar satu ekor kambing hanya untuk beberapa kilo, hanya untuk beberapa genggam bahkan itu merico.
lada. Nah, itu karena mereka masyarakat dingin dan mereka tidak bisa menanam karena kondisi alam, bukan tidak bisa menanam tapi karena kondisi alam. Kondisi alam yang memungkinkan untuk ditanam berbagai macam tumbuhan itu ya kita orang-orang tropis. Mereka 4 musim nggak mungkin menanam itu. Nanam cengkeh, nanam lada, kemudian nanam kopi itu sangat sulit sekali mereka menanam itu. Mati duluan pada pasal. Di kita yang tropis ini akan memudahkan. Nah, kita dieksploitasi. Tenaga kita dieksploitasi, alam kita dieksploitasi untuk menyediakan kebutuhan perdagangan mereka yang kemudian mereka. Jadi kita yang nanam, kita harus menjual ke mereka, kita dipaksa-paksa, diberi dengan harga yang sangat murah. Kemudian mereka yang menikmati hasil perdagangan itu. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah itu ada yang menyatakan ya jantungnya kehidupan orang-orang Belanda itu yang Indonesia. Kalau Indonesia dipotong itu orang-orang Belanda nggak hidup karena mereka hidup di sini. Nah, sekarang eksploitasinya macam-macam ya, bukan sumber daya alam, eksploitasi manusia dalam bentuk yang berbeda-beda. Minyak itu menjadi bahan eksploitasi dan menjadi perdebatan sampai menimbulkan peperangan yang sampai hari ini kita saksikan itu ya. Kemudian bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kolonial Belanda tentu saja adalah ketidakadilan hukum. Dulu saat Eropa berkuasa di sini, saat Belanda berkuasa di sini, ada 3 kelas masyarakat. Masyarakat Eropa sebagai masyarakat atas. Kemudian yang kedua itu orang-orang China. Jadi masyarakat China itu saat itu menjadi kelas kedua. Yang ketiga baru kita, pribumi. Dan pribumi atau bumi putra itu pun dibagi beberapa kelas. Yang paling mencolok adalah kelas elit dan kelas masyarakat jelata biasa. Kelas elit masih bisa mendapatkan akses pendidikan meskipun terbatas. Tapi bagi kelas masyarakat biasa sudah tidak mendapatkan akses pendidikan lagi. Pendidikan pesantren yang dulu. Jadi pesantren itu jauh sebelum itu. Pesantren itu sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan mampu mengakomodir itu. Nah, di saat yang itu kemudian menjadi ancaman juga bagi orang-orang Belanda itu. Karena literasi kita, pendidikan kita itu ya diajari lewat di dunia pesantren itu, bukan di dunia modern. Sehingga kalau misalkan ngomong pendidikan nih ya, kalau misalkan mau jujur ya, pesantren itu yang paling awal. Nah, itu pesantren itu yang baru mengangkat derajat harkat literasi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, bentuk ketidakadilan ini sendiri juga pelanggaran berserikat dan menyuarakan berpendapat. Jadi kita tidak boleh berkumpul dan lain sebagainya. Yang keempat, ada diskriminasi pendidikan. Akses pendidikan hanya dapat diperoleh oleh orang-orang Belanda, keturunan Belanda sendiri, oleh orang-orang Eropa sendiri, dan kalangan elit di dalam negeri, kelompok priayi. Mayoritas kita itu bukan kelompok elit atau bukan orang yang punya uang. Nah, kita nggak berpendidikan. Nah, ini bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling awal saya kira. Yang kedua, bagaimana kemudian HAM diperjuangkan di Indonesia ini. Yang paling awal pelopor gerakan HAM itu dilakukan oleh Budi Utomo. Budi Utomo ini berdiri tanggal 20 Mei 1908. Dipelopori oleh pelajar-pelajar sekolah kedokteran di Stovia. Ini bahasa Belanda sebenarnya. School tot Opleiding van Inland Ersten. Inland itu artinya ya inlander itu loh, penjajah, terjajah. Sekolahnya bagi orang-orang terjajah. Ya di Batavia, di Jakarta sana sekolah. Nah, artinya bagi penduduk pribumi, sekolah bagi penduduk pribumi sebenarnya ketika itu. Ini mereka yang berjuang pertama kali dalam perjuangan ini, hak asasi, Budi Utomo. Tokoh sentralnya adalah Dr. Sutomo bersama rekan-rekannya seperti Gondo Cirtokusumo, Suraji, dan Gunawan Mangunkusumo. Organisasi ini lahir dalam konteks kolonialisme Belanda yang menindas hak asasi dasar bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, politik, dan dan ekonomi. Nah, itu ya. Nah, apa yang tujuan didirikannya Budi Utomo ini? Satu, meningkatkan kecerdasan masyarakat bangsa, martabat dan derajat bangsa Indonesia. Jadi belum ada negara Indonesia, tapi bangsa Indonesia sudah ada.
Bangsa itu menunjukkan entitas, menunjukkan komunitas. Melalui pendekatan dan pengembangan intelektual. Menggalang semangat persatuan nasional di kalangan priayi dan kalangan pelajar. Meskipun ini nanti menimbulkan kritik juga. Karena memang perjuangan Budi Utomo itu hanya terbatas pada kalangan elit, pada kalangan priayi. Kemudian tujuannya juga mendorong kesadaran masyarakat bumi putra masyarakat bumi bahwa mereka berhak untuk maju dan berkembang setara dengan bangsa lain. Nah, bentuk-bentuk perjuangannya menyediakan beasiswa meskipun sangat terbatas bagi anggota-anggotanya saja, terutama bagi orang-orang pribumi ya yang kelompok priayi. Kemudian mengadakan diskusi ilmiah, publikasi untuk membangkitkan semangat kebangsaan seperti pamflet dan himbauan-himbauan untuk membangun kesadaran. Kemudian menentang kolonialisme. Jadi sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif terhadap masyarakat Indonesia seperti yang saya katakan tadi. Ya hanya terbatas pada kelompok elit-elit saja, tidak merata pada semuanya. Sementara orang-orang yang enggak elit ya enggak mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikannya hanya di bagi sebagian masyarakat yang mau saja itu mendapatkan pendidikan di dunia pesantren. Orang-orang tua kita itu sebagian besar hanya di situ. Kalau orang-orang tua mayoritas lah ya, saya kira mayoritas. Orang-orang tua kita itu ya pendidikannya hanya di pesantren. Tidak bisa baca tulis kecuali baca tulis Arab. Jadi literasinya itu. Ya sebagian kalau orang-orang tua kita sudah cukup modern dan sudah mengenyam pendidikan ya berarti sudah ada di setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan mereka banyak mendapatkan ini. Nah, apa lantas perjuangan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Budi Utomo? Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, satu, perjuangan tentang hak pendidikan. Jadi Budi Utomo menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar. Mereka percaya bahwa tanpa pendidikan rakyat tidak bisa memperjuangkan hak-haknya. Nah, pendidikan dilihat sebagai alat pembebasan. Jadi kita bisa mencermati lah ya. Kalau kita tidak punya pendidikan yang bagus ya, bagaimana kita bisa mendapatkan memiliki pengetahuan yang bagus juga. Bagaimana kita bisa berdaya? Bagaimana kita bisa memperjuangkan hak-hak kita? Wong kita sendiri nggak tahu apa hak-hak kita itu. Kalau orang berpendidikan, mereka akan lebih memiliki kesadaran itu. Literasinya, pengetahuannya akan. Maka disinilah pentingnya yang diperjuangkan oleh Budi Utomo. Kemudian yang diperjuangkan lagi adalah kesetaraan intelektual dan sosial. Dalam konteks kolonial, hanya orang-orang Belanda yang memiliki akses pendidikan dan jabatan. Kita itu dulu orang-orang yang sudah pendidikan SR itu bisa menjadi guru, bisa mengajari. Tetapi yang nggak punya pendidikan nggak bisa. Atau kalau lulus SR mereka bisa menjadi juru ketik. Artinya mereka bisa mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Nah, mayoritas kita enggak begitu. Jadi sehingga dulu kita masih punya pikiran bahwa menjadi pegawai itu privilege tertentu. Nah sekarang sudah berubah eranya modern itu. Budi Utomo memperjuangkan kesetaraan terhadap pengetahuan dan jabatan publik bagi kaum pribumi. Jadi ini saya kira yang menjadi cikal bakal dari prinsip non-diskriminasi dalam HAM modern. Kemudian yang diperjuangkan oleh Budi Utomo adalah kebebasan berpikir dan berkembang, termasuk kebebasan berserikat berkumpul. Gitu ya. Nah ini beberapa kritik yang dilayangkan terhadap Budi Utomo. Ya ini meskipun cukup awal tetapi saya kira sudah bagus, tetapi kritiknya adalah bahwa gerakan ini hanya terbatas pada kaum priayi atau kaum elit saja, tidak menyentuh kaum bawah. Ini bisa dipahami. Yang kedua, meskipun begitu organisasi menjadi simbol penting bagi kebangkitan nasional dan membuka jalan bagi gerak sosial dan politik berikutnya yang inklusif, yang lebih terbuka lagi gitu ya. Pengaruh Budi Utomo ini sangat kuat, bahkan tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah ini yang kemudian menjadi titik bagi perjuangan hak asasi berikutnya dan perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti misalnya Serikat Islam, kemudian Indis Party, Perhimpunan Indonesia dan lain sebagainya. Ini beberapa buku atau beberapa sumber yang bisa Anda akses, nanti diakses lebih panjang sebelum kita memasuki materi yang lain. Nah nanti kita akan berbicara tentang perjuangan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Serikat Islam yang dulu namanya Serikat Dagang Islam SDI. Saya kira untuk materi ini sekian, terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.